tapi esensinya sama, yaitu perkuliahan di mana kalian harus tetap serius dalam mengikuti, tetap tepat waktu, tetap menjalankan tugas seperti biasa dengan metode cara penyampaian tugas yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Tapi intinya bahwa pencairan nasabah siklus lanjutan untuk nasabah terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua, evaluasi kinerja performa. Tujuan yang pertama. Ya, dan Adelina, ya tolong dimatikan mic-nya ya. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai apa istilahnya ya, tata krama atau etik di dalam kuliah online yang kita jalani ini ya. Jadi saya harap semua kameranya menyala ya. Kalaupun ada instruksi nanti bahwa kamera akan kita matikan, saya minta untuk kalian matikan ya baru matikan gitu. Kenapa? Karena saya harap untuk terkait dengan kehadiran apa gitu kan. Dan juga saya harap kalian tidak dalam kondisi dalam perjalanan ya diganggu dengan keluarga yang ada di rumah, terus ada posisi kondisi di rumah ribut misalnya ya. Kenapa? Ya karena konsentrasi yang kita lakukan dalam perkuliahan jarak jauh seperti ini itu berbeda dengan konsentrasi yang ada di dalam kelas ya. Di dalam kondisi kita di dalam kelas, kita berkumpul sama-sama, konsentrasimu bisa pecah juga ya. Kadang malah hadir tapi tidak hadir. Jadi maksud saya hadir tidak hadir, badannya hadir tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Akibatnya apa? Apa yang saya sampaikan kadang tidak apa istilahnya tidak paham atau tidak ngerti. Nah, dalam kondisi yang sudah jauh di sini ya, kondisi yang berbeda yang kita alami sekarang, tentu tantangannya juga akan semakin besar. Kenapa? Karena kalian itu ada di rumah sendiri, tentu atau misalnya ada di tempat yang agak ramai, tentunya pasti konsentrasi lebih mudah untuk terpecah, ya. Konsentrasinya akan lebih mudah untuk terpecah. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi semakin tidak tercapai tujuan pembelajaran kita, ya. Semakin tidak tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, sedangkan kita dituntut, ya, perkuliahan dengan model seperti ini semakin dituntut untuk kalian, ya, mahasiswa untuk lebih aktif untuk belajar mandiri. Nah, memang model SKS, Sistem Satuan Kredit Semester, ya, itu menuntut mahasiswa yang belajar, bukan dosennya. Dosen itu hanya sebagai fasilitator. Saya ulangi lagi ya, mungkin saya sudah sampaikan pada kesempatan yang kemarin. Jadi dosen itu hanya fasilitator. Apa itu fasilitator? Ya, dia menyelenggarakan perkuliahan, dia mengarahkan perkuliahan, ya. Jadi mengarahkan seperti begini, apabila kalian sudah belajar, ada yang tidak dimengerti. Nah, fungsi saya adalah memberi pengertian. Kalau ada yang salah pengertian, fungsi saya meluruskan. Ya, jadi kalian lebih banyak dituntut untuk belajar sendiri sekarang. Ya, kalau dalam kelas oke lah masih bisa. Tapi kalau sudah online seperti ini, ya, kalian tidak konsentrasi, tambah lagi jaringan yang putus-putus, ya. Jaringan yang jelek, ditambah lagi dengan suasana rumah atau suasana tempat kalian berada itu tidak kondusif, semakin jauhlah harapan untuk ya mencapai tujuan pembelajaran. Ya, semakin jauh harapannya, semakin tidak jelas nanti. Nah, oleh sebab itu maka saya minta keseriusannya, ya fokusnya, dan sebagaimana yang saya sampaikan, ya kalian harus lebih banyak lagi ya menyisihkan waktu untuk melakukan pembelajaran sendiri atau belajar sendiri. Sekarang banyak medianya, semakin banyak medianya, ya.
kalian bisa buka Google, kalian bisa buka YouTube, ya, cari materi yang terkait, nonton di situ. Buka situs kampus di YouTube juga bisa nonton di situ, ya. Cari di kampus lain juga boleh, via YouTube juga boleh. Jadi semakin banyak informasi yang masuk, semakin memberikan pemahaman, ya. Semakin banyak informasi yang kalian dapatkan, semakin membuat pemahamannya lebih bagus lagi, ya, lebih komplit, gitu. Nah, ada yang tidak dipahami dari proses pembelajaran sendiri, itulah yang kita diskusikan di kelas meeting yang ada kita lakukan setiap hari Sabtu ini, ya. Jadi bukan model kayak di SD, di mana kalian itu mahasiswa itu dianggap, ya, seperti botol kosong, tidak, ya. Tahu maksudnya botol kosong, maksudnya memang tidak tahu apa-apa, tidak seperti itu sekarang, ya. Mahasiswa itu kita dosen semua menganggap itu sebagai botol yang sudah ada isinya, ya. Cuma memang harus dikasih jernih. Nah, jadi mahasiswa itu saya anggap sudah punya pemahaman sendiri, tinggal diberikan pemahaman yang benar, gitu. Jangan sampai pahamnya salah, ya, atau pemahamannya salah paham atau pemahaman yang salah. Ya, seperti itu. Nah, saya minta beberapa nama ini, kameranya belum muncul, ya. Saya minta kameranya dinyalakan supaya saya bisa lihat kehadirannya lah, ya. Nanti sebentar ini ada penyampaian, ya, saya akan sampaikan beberapa menit, ya, perkuliahan kita. Kemudian tugasnya itu akan kalian selesaikan, ya, diskusikan sebentar dalam kondisi kita off, ya, jadi offline, jadi dimatikan semua. Nanti kita muncul lagi 20 menit kemudian, ya, untuk mendiskusikan tugas yang saya berikan, ya. Nah, nanti tugas yang diberikan, yang saya sudah berikan diselesaikan itu, ya, saya minta dikumpul di setiap akhir pertemuan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tugas rutin, ya. Jadi tugas rutin itu, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, bagian dari kehadiran, ya, bagian dari kehadiran. Ya, paham, ya, model kelas kita itu sekarang. Saya penyampaian sampai waktu ini habis 40 menit, ya. Setelah itu saya kasih tugas. Tugas itu kalian kerjakan secara offline, ya. Maksudnya kita jeda dulu pertemuannya. Kita matikan Zoom-nya. Terus untuk tugasnya itu kalian bisa cari di Google, cari di media lain, gitu, ya. Kemudian setelah 20 menit kita jeda, kita bertemu lagi di sesi 2, pertemuan kedua, ya, jadi pertemuan kedua sesi 2 untuk mendiskusikannya, ya, untuk mendiskusikannya. Nanti saya akan tanya itu secara random hasil tugas, pengerjaan tugas. Tugasnya tidak terlalu susah, ya. Ini Muhammad Ferry di mana ini? Ini kesiapan mengikuti kelas, ya. Itu yang saya maksudkan. Jangan dalam keadaan di jalan, ya. Tadi juga baru ada yang muncul tadi, ya. Ini bukan pertemuan tidak resmi, ya, bukan reunian ini kita, ya. Kalau reunian kan biasa via Zoom. Nah, bukan reunian ini tetap kelas biasa, ya. Jadi jangan sampai kalian menganggap kayak terus kalian juga melaksanakan perkuliahan agak santai, gitu, sambil jalan, sambil makan bakso, ya, ngobrol-ngobrol sama temannya. Oh, tidak begitu, ya. Ini kelas seperti biasa. Dan ke depan saya akan terapkan lagi kedisiplinannya lebih ketat lagi. Kalian telat dalam masuk, itu bisa saja saya tidak absen nanti, ya.
tidak hadir. Jadi jangan, saya tidak mau kalian menganggap kita di kuliah via Zoom ini agak santai, enggak ya. Tetap sama peraturan yang ada di dalam kelas offline itu ya tidak jauh berbeda dengan ketentuan kita melakukan kelas online, ya. Jadi tidak ada yang berubah, ya. Esensinya tidak ada yang berubah. Gitu ya. Jadi saya minta 5 menit atau 10 menit kalian sudah punya tempat atau posisi di mana jaringannya itu gampang, ya tidak susah, terus sudah siap dengan perkuliahannya. Jangan baru keluar dari WC, ya, baru mandi begitu, jalan keluar pakai handuk, gitu. Sambil ini online gitu kan, atau baru keluar dari jalanan dan motor di atas mobil. Ini bukan reunian. Kalau reunian nantilah ya, kalian dengan teman-temanmu dengan gaya seperti itu dari masalah. Ini kelas resmi kita ini ya. Jadi bukan tidak resmi. Dari sini nanti menentukan nilaimu ya, menentukan kelulusanmu. Jadi bukan pertemuan biasa ya, gitu ya. Jadi kalau orang dewasa itu kan 2 kali diberitahu biasanya sudah paham ya. Memang kalau belum dewasa biasanya dipalapuk baru biasa paham. Nah, kalian kan enggak mungkin diperbuat seperti itu. Ya, kalian harus paham. Itu 2 kali dia sampaikan, oh ya sudah clear, tidak ada masalah gitu kan. Walaupun tidak paham bisa nanya ke temannya. Seperti itu ya. Ini ada chat masuk. Oke. Baik, kita mulai saja materinya. Ini sudah peserta sudah 42, ya. Sudah mayoritas dari 48 orang. Ya, jadi kelasmu ini ada 48 orang, termasuk besar kelasnya ya. Ya. Kenapa hilang suaranya? Mungkin jaringanmu yang kurang pas atau jaringan saya yang tidak ini ya. Cari posisi saja. Baik ya, kita mulai. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai manajemen operasi dan rantai pasokan. Juga bicara terkait dengan terkait dengan triple bottom line ya, triple bottom line. Konsep triple bottom line. Jadi konsep manajemen operasi ini, kalau sekarang istilahnya manajemen operasi dan rantai pasokan ya. Jadi didefinisikan sebagai desain, operasi, ya, dan peningkatan sistem yang digunakan untuk menciptakan dan memperdagangkan produk dan jasa utama perusahaan. Ya. Jadi operation dan supply chain management itu dibuat oleh manajemen, oleh perusahaan dalam rangka untuk peningkatan ya. Ya, dalam rangka peningkatan digunakan menciptakan, memperdagangkan produk dan jasa utama perusahaan. Jadi sederhananya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar ya, itu ketika membuat perusahaan, mereka sudah memikirkan bagaimana bahan bakunya itu mudah tersedia, tenaga kerja yang ada, ya, tenaga kerja yang murah ya, tenaga kerja yang murah, bahan bakunya juga mudah tersedia dan murah ya. Terus juga dia produksinya, ketersediaan pabriknya ya, kesiapan pabriknya itu memadai ya. Dan jauh lebih penting itu adalah dia lebih dekat ke pasar yang dituju. Ya, lebih dekat ke pasar yang dituju. Nah, contoh yang paling mudah misalnya kalau kalian pernah lihat mobil Wuling ya, ada yang pernah lihat mobil Wuling? Mobil Cina ya, mobil Cina itu kan dia pabriknya sebenarnya orang Cina,
pabriknya dari negara Cina. Nah, dia itu membangun pabrik di Indonesia, membangun pabrik di Indonesia. Nah, ketika dia membangun pabrik di Indonesia, dia tidak hanya membangun pabrik rakitan mobil, ya, tapi dia juga membangun lingkup atau kompleks pabrik yang menjadi ya supply chain-nya berjalan, ya. Jadi ketersediaan bahan bakunya itu ada, ya, dan ketersediaan spare part-nya juga ada. Ya. Apa yang dia bangun selain pabrik perakitan mobil itu, bahan bakunya dia buat juga pabriknya di situ. Jadi satu kompleks itu semua sudah tersedia. Mulai dari pabrik misalnya interiornya misalnya kursi, ada pabrik pembuatan kursi mobil jok, ada pabrik membuat interior mobil sudah tersedia. Mesin itu impor ya, mesinnya itu pasti impor karena kalau Wuling itu dia impor dari mesin dari Amerika, gitu ya. Tapi misalnya kapnya ya, kap, rangka itu semua dia siapkan pabriknya di Indonesia. Dia bangun juga di Indonesia. Jadi ketersediaan bahan bakunya sampai penjualannya itu mudah karena pasar yang dituju itu adalah Indonesia. Maka dia bangun pabrik di Indonesia. Sama dengan perusahaan-perusahaan besar lain, ya. Kalau dia susah mendapatkan bahan baku dari suatu daerah, satu tempat, dia akan membangun, dia pindahkan pabriknya untuk dekat dengan bahan baku yang murah atau tenaga kerja murah. Makanya tidak heran, ya, banyak perusahaan itu kalau terjadi apa-apa, contoh kayak sekarang lah di Indonesia ini, kalau banyak demo tenaga kerja, maka perusahaan-perusahaan itu tutup di sini. Dia pindahkanlah ke Vietnam, ya, ke Vietnam, jarak tidak terlalu jauh dengan Indonesia karena pasarnya di Indonesia, dan di sana tenaga kerja murah, gitu. Itu contoh ya. Jadi mereka membangun pabrik-pabrik jalur, ya, kayak rantai gitu, sehingga memudahkan, ya, mulai dari bahan baku sampai pemasaran, ya, pemasaran dari produknya. Seperti itu. Jadi itulah maksud rantai pasokannya. Nah, operasi sendiri karena manajemen operasi dan rantai pasokan terdiri dari dua istilah ya. Ada manajemen operasi dan ada istilah rantai pasokan. Manajemen operasi sendiri, operasi merupakan proses manufaktur dan pelayanan yang digunakan untuk mentransformasikan sumber daya yang digunakan. Ya, sumber daya apa itu? Sumber daya itu mulai dari bahan baku, ya, tenaga kerja, dan overhead sumber. Ini siapa ini Redmi ini? Siapa ini Redmi? Atas nama siapa itu Redmi? Tolong namanya disesuaikan dengan nama absen ya. Jangan sampai nanti sebentar saya absen ada namanya Galaxy A70, ya Oppo 300. Ya, jadi disesuaikan dengan nama di dalam kelas. Kalau memang namanya Redmi ya kenapa Andi Nur Alio? Di chat saja ya, di chat kalau memang agak susah ini di chat. Redmi ini siapa Redmi? Ya. Cari
Jangan sementara kerja kau ikut perkuliahan itu. Gimana kamu dapat? Yang raise hand ini Rabiuluddin dengan Andin. Baru masuk, Pak. Baru masuk, Pak. Jaringan tadi bermasalah, Pak. Sudah absen, Pak? Belum. Belum, Pak. Saya, Pak. Kalau cuma tanya absen ya. Aku mau bertanya apa? Kalau cuma tanya absen, kau bisa chat, ya, tidak usah ini. Di chat saja. Ya. Tidak usah nyalakan mic-nya. Oh iya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Belum absen, Pak. Belum pi. Oh iya, makasih, Pak. Saya itu kalau di kelas, kalau ditahu itu paling tidak suka kalau ada mahasiswa telat ya. Kenapa kalau telat di dalam kelas? Karena dia rubah konsentrasi saya ya, diganggu konsentrasi. Jadi kalau saya menjelaskan tiba-tiba ada yang mengganggu, itu hilang biasa apa yang saya mau sampaikan hilang. Saya paling tidak suka kalau ada yang tiba-tiba interupsi atau mengganggu tiba-tiba sehingga hilang itu biasa yang akan saya mau sampaikan itu hilang. Itu saya kalau dalam kelas. Nah, sama dengan kelas online kita. Jadi kalau memang hanya untuk bertanya masalah absen atau bertanya itu bisa lewat chat saja. Bisa chat daripada kalian mengganggu menjelaskan. Kecuali kalau saya sudah sampaikan, silakan bertanya. Itu bisa kalian buka mic-nya ya, bisa unmute. Tapi kalau dalam saya menjelaskan, tolong via chat saja. Nama ini, sebentar saya absen, ya. Namamu itu saya anggap tidak hadir nanti. Ya. Siapa Redmi? Ada namanya Redmi dalam kelas. Tolong yang bisa sampaikan ke yang bersangkutan itu disampaikan ya. Kalau namanya di Zoom itu Redmi, bukan nama pribadinya itu. Atau memang namanya Redmi, karena tidak ada nama Redmi di absen. Dan masih kerja itu. Sedapat mungkin kalian kalau kuliah ya tidak dalam kondisi sibuk dengan yang lain ya. Mana jaringan sudah putus-putus, kalian juga sibuk dengan yang lain, semakin tidak jelas itu nanti ya. Saya bilang belok ke kiri, nanti kalian belok ke kanan itu kalau seperti itu. Nah, yang saya bicarakan lain yang kalian tangkap malah, kalian pahami. Ya. Orang yang bisa temannya sampaikan itu supaya namanya dirubah itu. Dia sampaikan ke Alif Kurniawan itu, namamu itu tidak berubah itu. Kalau kau tidak tahu, ya, kalau kau tidak tahu rubah namamu di Zoom, tanya sama temanmu, bagaimana rubah namanya. Alif Kurniawan itu suruh rubah namanya, ya. Terus cari posisi supaya kau tidak diganggu sama teman kantormu, ya. Karena saya lihat kau pakai seragam itu masuk ikut kelas ini. Cari kau tempat yang tidak diganggu sama teman kantormu. Baik, kita lanjut ya. Jadi ya sudah lagi 10 menit habis. Jadi untuk selanjutnya ya saya minta ini buat mulai sudah habis. Ini karena terlalu banyak terbengeknya jadi begini.
Jadi rantai pasokan itu merupakan proses yang menggerakkan informasi dan bahan baku, ya, dan bahan baku dari dan ke proses manufaktur dan pelayanan perusahaan. Itu untuk materi selanjutnya kalian bisa baca, ya. Nonton juga sudah, ya. Dan sekarang saya akan berikan tugas itu yang terkait dengan saya harap masing-masing punya materi hard copy, ya, yang buku itu. Jadi ada tugas di TP 21, ya. Ini tolong lihat di TP 21 pertanyaan diskusi di dalam buku ini, ya. Ini, ya. Materi manajemen operasional, ada pertanyaan diskusi di situ TP 21. Di situ pertanyaannya ada 2, ya. Jadi apa itu strategi triple bottom line, ya. Berikan contoh perusahaan telah mengadopsi strategi ini dan contoh di mana perusahaan telah menggunakan fitur terkait kesinambungan lingkungan, ya. Nah, pertanyaan TP21 itu saya minta kalian sekarang sebentar, ya, setelah kita jeda pertemuan ini, ya, kalian cari di Zoom, cari di Google, nanti diketik, ya, sebentar setelah 20 menit, ya, 20 menit, ya, kalian kita hadir lagi pada sesi kedua. Kalau yang tidak punya kopian, kenapa tidak ambil di kampus? Ya, di kampus itu ada kopiannya sebenarnya gratis. Ya. Ya, jadi ada yang bertanya, yang tidak punya kopian bagaimana, Pak? Ya. Yang tidak punya kopian, cari di kampus. Harusnya sudah ambil di kampus. Lagi di luar Makassar, kenapa tidak hubungi di kampus atau temannya atau siapa yang bisa siapkan dalam bentuk hard soft copy, gitu, ya. Jadi kampus itu sebenarnya sudah siapkan. Coba cari di situs kampus, kalau saya tidak salah itu disiapkan PDF-nya. Ya, PDF-nya ada. Hubungi Pak Basri, kalau kalian masih di luar kota Makassar, bisa hubungi itu, minta dapat PDF-nya, bisa, ya. Dicoba saja, ya. Nah, tapi intinya pertanyaannya itu adalah apa itu triple bottom line? Cari di Google, contoh perusahaannya, dan apa contoh perusahaan yang menggunakan fitur terkait kesinambungan lingkungan, ya. Dicatat di buku catatan. Bisa sekarang dicatat di buku catatan, tapi untuk diskusi sebentar. Tapi untuk tugas rutinnya itu nanti dikirim ke email saya, ya. Sebentar, paling lambat sebelum jam 4 lah sore. Di atas jam 4 sore saya tidak terima, ya. Jam 4:01 saya tidak terima. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tugas rutin bagian dari absen, ya, karena sebentar tugas ini kita diskusikan, hasil diskusinya itu yang kalian tuangkan dalam tugas rutin sebentar, ya. Paham, ya? Jadi sekarang tidak apa-apa catat dulu di buku catatannya, tapi sebentar ketika kirim ke email saya sebelum jam 4 sore, ya.
itu secara dalam bentuk ketikan ya, hasil diskusi kita mengenai triple bottom line. Saya pikir begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa via chat, bisa langsung bertanya. Untuk dikirim ke email saya itu diketik lah ya, diketik. Firman, kenapa Firman? Bisa ditulis tangan saja Pak, soalnya laptop tidak ada di rumah ini Pak. Oke, tulis tangan ya. Itu yang saya contoh tadi. Jadi tulis tangan saja untuk tugas sekarang, kita jeda ya. Sebentar saya akan tunjuk ketika muncul nanti sesi 2, saya akan tunjuk secara random yang menjelaskan ya hasil jawaban dari tugas itu, pertanyaannya. Itu yang kita diskusikan. Tapi kalau tugas rutin yang akan dikirim ke email saya sebaiknya diketik ya di Word gitu supaya lebih inilah memanfaatkan teknologi. Nanti saya lihat kalau kalian itu banyak yang copy paste itu bisa berubah nanti tulis tangan jadinya ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi Cak terakhir sebelum kita jedanya 20 menit, nanti sebentar saya akan informasikan ID meetingnya, ya, meeting ID-nya sebentar sebelum pertemuan. Clear ya, di tugas di kopiannya itu ada mengenai triple bottom line. Ada yang menanyakan lagi? Sebelum ini, tolong nyalakan kameranya. Saya mau foto dulu nih. Nyalakan kameranya yang ini. Ya. Nah, Kurulsani di mana orangnya nih? Adanya. Nyalakan kameranya ya. Siap Pak, siap Pak. Siap. Saya mau foto dulu. Jadi senyum lah ya, senyum. Supaya bisa dilihat sama ini. Pak Basri. Oke. Pikir gitu ya. Sudah kurang dari 1 menit. Kita akan bertemu pada sesi 2 untuk mendiskusikan hasil dari jawaban kalian. Ya, saya akan tunjuk secara random sebentar. 20 menit dari sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.